Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 3A Kelas Teknik Informatika dengan anggota Misbahul Munir dan Andreas Putra Handoko. Di sini kami akan mempresentasikan tentang routing. Yang pertama adalah definisi routing. Routing adalah sebuah cara atau metode pengiriman paket melalui sebuah jaringan atau network menuju sumber tujuan. Di dalam OSI layer, proses routing ini terjadi pada lapisan yang ketiga di mana menangani hal-hal yang berkaitan dengan router. Jadi, proses routing adalah tata cara pengiriman paket melalui sebuah jaringan menuju sumber tujuan. Mudahnya begini, routing bisa dikatakan sebagai proses pengiriman paket data dan informasi dengan meneruskan ke jaringan yang satu ke jaringan yang lainnya berdasarkan protokol tertentu. Bisa dilihat di samping adalah gambaran proses routing. Yang kedua adalah analogi routing. Ini sebagai contoh, misalkan kita berada pada persimpangan jalan, mungkin kita akan merasa bingung jika tidak ada petunjuk jalan. Di setiap persimpangan jalan atau ini sebuah perumpamaannya router, seharusnya ada petunjuk jalan supaya orang tidak bingung dan tersesat. Untuk jalan yang rumit dan berputar-putar tidak cukup jika menggunakan static routing. Tentunya kita akan merasa bingung jika di setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang, apalagi kepada orang yang tidak tahu. Oleh karena itu di sini diperlukan dynamic routing. Analoginya seperti ini. Ada polisi yang membawa HT dan memberikan jalur mana saja yang bisa dilewati. Polisi akan selalu koordinasi beberapa kali sehari agar jika ada jalan yang macet, ada tabrakan, dan pohon rubuh, polisi akan segera mengupdate petunjuk jalan yang lain. Biasanya polisi yang bertingkat rendah akan memakai HT yang kita sebut sebagai RIP yang memiliki jarak paling jauh 30 hop atau simpangan. Polisi yang berada pada tempat yang ramai bisa menggunakan ISIS atau OSPF. Biasanya sudah membawa HP maupun PDA, jadi akan lebih pintar dan cepat untuk melakukan update. Polisi tingkat dunia biasanya memiliki kantor pada persimpangan dan sudah mempunyai peralatan pengacak jaringan seluruh dunia yang disebut BGP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tujuan dan manfaat routing. Yang pertama, tujuan routing memberikan informasi mengenai jalur nama yang harus dilewati oleh sebuah paket data. Kemudian menutup atau membuka jalur dari sebuah paket data. Yang ketiga, membantu router dalam melakukan konfigurasi dari alamat IP router. Yang terakhir, mencegah terjadinya kesalahan pengiriman paket data. Selanjutnya, manfaat routing. Yang pertama, mempercepat pemrosesan rute yang dikirim ke router lawan. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja router pada saat proses routing karena tidak memaksakan bandwidth. Yang terakhir, memfasilitasi penugasan jaringan dan memberikan lebih banyak keamanan karena perutan statis ini dibuat secara manual. Kami dapat mengatur siapa yang kami hubungkan. Selanjutnya, jenis-jenis router dan cara kerja routing. Yang pertama, jenis-jenis routing. Yang pertama, static routing. Static routing adalah jenis routing yang rutenya ditambahkan secara manual ke routing table. Yang kedua, default routing. Default routing merupakan jenis routing yang menggunakan single router. Yang ketiga, dynamic routing. Kemudian cara kerja routing. Proses routing yang dilakukan sebuah router menggunakan routing table untuk menentukan jalur mana saja yang bisa dilalui sebuah paket data supaya bisa mencapai tujuan akhirnya. Bisa diumpamakan bahwa routing table ini seperti jalur kereta dengan stasiun-stasiun di dalamnya.
penumpang adalah paket data yang harus naik kereta ke stasiun-stasiun tertentu untuk sampai ke tujuan akhir. Ketika sebuah router mendapat paket, perangkat ini langsung mengecek kemana tujuan akhirnya. Lalu router mulai menentukan jalan yang harus ditempuh untuk koneksi yang terbaik. Demikian presentasi kami. Jika ada salah kata maupun tingkah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.